Baik, shalom teman-teman, kakak abang semuanya. Selamat datang di ibadah PMK Wilayah Jakarta Pusat hari ini, yaitu Bible Study dengan tema Life Threatening Ministry. Saat ini aku akan membacakan tata tertib yang akan kita ikuti selama ibadah berlangsung. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, sehingga kami boleh bersatu di room ini untuk mengikuti ibadah PMKJ. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan yang berkati setiap pelayan-Mu, Tuhan juga yang berkati setiap media yang kami gunakan, dan juga sinyal kami supaya kami boleh fokus dan menikmati ibadah ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Masih dalam sikap berdoa, mari nyanyikan Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Allah semesta alam yang menguji hati dan batin adalah Allah yang setia dan adil. Daripadanya lah datang pertolongan serta kekuatan di saat kita lemah dan tak berdaya. Mari menyembah Dia Sang Penolong kita. Kekuatan hatiku, mari nyanyikan.
Kita akan mendengarkan warta kepada pengurus, dipersilahkan. Shalom teman-teman. Pembicara kita hari ini nanti akan ada Bang Riko yang menyampaikan firman. Terus MC kita ada Kak Evi dari FIK UNC 2017. Singer kita ada Kak Putu Sandy dari STMI 2017. Pendoa syafaat kita ada Olga dari STAN 2018. Asar kita tadi ada Jeremy dan saya sendiri pewarta ada Kairani dari STAN 2018. Untuk pelayanan teman-teman kita, boleh ucapkan terima kasih di kolom chat ya teman-teman. Boleh next. Nah, teman-teman udah di PC atau di chat panitia juga kan? Jangan lupa buat teman-teman BPH atau BPI atau tim inti atau tim kerja inti PMK kampus masing-masing, jangan lupa daftar ya untuk retreat koordinator kita. Temanya Rise Up, Praise the Word. Nah, kalau teman-teman buka IG-nya, udah ada jadwalnya loh teman-teman, jadi bisa timbang-timbang nih kira-kira bisa hadir di mana. Bisa cek IG-nya ya teman-teman, jangan lupa daftar ya teman-teman yang akan melayani 1 tahun ke depan. Semangat, boleh next. Nah, teman-teman kita hari ini sampai di tanggal 25 dan 26, 26 besok ya. Eksposisi Yeremia 11 ayat 18-33. Jangan lupa ikut kelanjutannya teman-teman. Bulan depan tanggal 1 untuk yang hari Senin kita akan PA dari Yeremia berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut supaya nggak ketinggalan pembahasannya. Boleh next. Nah, ini tadi udah disampaikan. Next. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing kampus kepada pensharing dan doa syafaat. Aku persilahkan. Shalom teman-teman. Oke, jadi aku di sini bakal ngasih atau men-sharingkan dari Perbanas, yaitu ada keadaan dari teman kita di kampus Perbanas. Keadaan PO saat ini kurang baik di tengah masa pandemi, menambah kesulitan untuk menjangkau jemaah diregenerasikan menjadi PKK. Nah, untuk Pokdo PO, doakan agar kesatuan antar pengurus tetap terjaga dan pengurus berkomitmen terus dalam pelayanannya. Doakan agar kegiatan yang akan PO laksanakan boleh berjalan dengan baik dan jemaat dapat menikmatinya. Doakan juga agar setiap jemaat doakan agar proses pemuritan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin itu yang aku dapat dari kondisi di kampus teman kita di Perbanas. Dan terima kasih. Mari satukan hati kita berdoa. Kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, baru saja kami mendengar sharing dari kampus Perbanas, di mana kondisinya di masa pandemi ini kurang baik, dan setiap jemaat dan pengurus semakin jatuh cinta kepada Tuhan, dan semakin rindu Tuhan untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, dan berdoa untuk setiap kesehatian dan komitmen para pengurus untuk terus melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang boleh tolong kampus Perbanas dalam melakukan proses pemuritannya, kiranya Tuhan yang boleh menyediakan para PKK yang siap untuk melayani
direncanakan kiranya Tuhan yang boleh tolong dalam setiap hal apapun segala, sehingga tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Dan di masa online seperti ini, Tuhan yang juga boleh memberi semangat, sukacita, baik saat mereka melakukan pelayanan mereka, studi mereka, dan juga di dalam keluarga mereka di rumah. Selanjutnya ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para host, leader, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang boleh melimpahkan berkat kepada mereka, Tuhan yang boleh membuat mereka berhasil dalam apapun yang dikerjakannya, dan boleh Tuhan terus pakai untuk kedepannya dalam melakukan pekerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Selanjutnya, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap kampus yang ada, kiranya Tuhan yang boleh memberi semangat kepada kami dan yang lainnya dalam rasa jenuh atau rasa malas saat mengikuti perkuliahan, dan berkati juga Tuhan setiap device, jaringan sinyal, ataupun listrik, kuota yang kami gunakan untuk menunjang perkuliahan online ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami ingin berdoa Tuhan untuk kiranya Tuhan yang boleh memberi semangat dan kesehatan bagi para dosen kami yang mengajar, kiranya apa yang diajarkan kepada di hadapan-Mu, dan kami juga boleh mempersaksikan Kristus melalui studi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan dalam memasuki awal tahun 2021, kiranya Tuhan yang boleh memberi semangat dan sukacita melimpah kepada kami. Kami juga berdoa untuk setiap evaluasi diri kami di tahun sebelumnya, supaya di tahun ini kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kami boleh sempurna yang kami bangun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang boleh semakin yang selalu menjagai kami dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam kesehatan ya Tuhan, di mana kondisinya virus COVID-19 yang masih melanda di negeri kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan virus ini boleh cepat hilang dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala tenaga medis yang turun tangan untuk menangani pasien COVID, kiranya Tuhan yang memberi kondisi yang fit kepada mereka sehingga mereka tidak tertular oleh virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang didistribusikan oleh pemerintah, kiranya vaksin ini boleh bekerja dengan baik di tubuh mereka yang telah divaksin atau yang akan divaksin, dan untuk kedepannya bencana alam yang terjadi di bangsa kami pada akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan, kesabaran, serta diberi kecukupan dalam segala kebutuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi pengungsian ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi alam. Ya Allah, kami juga ingin memohon ampun dalam setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak, yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya dengan karya salib-Mu, Engkau bersedia untuk mengampuni kami orang yang berdosa ini. Bapa, ini saja doa yang dapat kami panjatkan pada hari ini. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Sebab hanya Engkau saja yang langit segala kemuliaan ayat kami tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk terus fokus kepada firman-Nya. Mari
setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada Bang Riko dipersilahkan. Selamat sore, mari kita satu dalam doa. Kami menyembah Engkau, Allah, pemilik hidup kami, Engkau tujuan hidup dan pelayanan kami, Engkau sumber segalanya, Engkau yang telah menganugerahkan pekerjaan baik untuk kami kerjakan di dalam masa muda kami. Dan jikalau saat ini kami menyembah Engkau, beribadah kepadamu, karena Engkau layak untuk menerima semuanya. Saat ini Tuhan kami berdiam diri, kami rindu mendengarkan sabda-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Rumput boleh layu, bunga boleh lisut, tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Kami menantikannya, terangilah kami dengan Roh Kudus, mengerti dan juga melakukannya dalam hidup dan masa muda kami. Demi Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Senang bisa bersekutu bersama. Nama saya Riko, alumni Fakultas Hukum UKI. Saya staf siswa di Perkantas Jakarta, bergereja di GPIB, sudah menikah. Saya minta izin untuk share slide saya, teman-teman. Pada hari ini kita melanjutkan Bible study kita dari Yeremia pasal 11, teman-teman. Oke, life-threatening ministry atau pelayanan yang mengancam jiwa. Oke, beberapa profesi tertentu, teman-teman, ya misalnya penambang atau penyelam, ya. Kalau ini gambar seorang yang tukang las, ya, tukang las di bawah laut, ya, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti teknisi reaktor nuklir, tentara perang. Ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi, teman-teman. Ya, nyawa mereka, teman-teman, dibandingkan dengan menjadi pelayan mahasiswa atau menjadi seorang staf dari salah satu lembaga pelayanan mahasiswa seperti Perkantas yang sudah 50 tahun dipakai untuk menginjili dan memuridnya menjadi garam dan terang bagi Indonesia dan dunia. Sepertinya nggak ada apa-apanya, teman-teman, pekerjaan sebagai hamba Tuhan, ya, atau pekerjaan atau pelayanan seperti pengurus PMK, PKK, itu mah nggak mengundang resiko, teman-teman. Ya, jadi kalau orang-orang seperti saya, Korey, Kak Bebet, Kak Ayuni, ya, kalau orang-orang ini ingin buat asuransi, maka pekerjaan sebagai staf Perkantas adalah pekerjaan yang paling rendah resikonya atau tingkat bahayanya. Tetapi teman-teman, realitasnya ya menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Tadi saya ngomong staf karena bicara tentang profesi. Ya, tapi sebetulnya panggilan teman-teman dan saya sama. Kita adalah pemberita-pemberita Injil, kita pelayan firman dan doa, ya mungkin juga kita
kita adalah seorang pendoa-pendoa syafaat juga bagi orang-orang yang kita layani. Tetapi teman-teman, pemberita Injil atau seorang pengurus PMK, seorang pemimpin kelompok kecil, seorang AKK begitu ya, seorang pelayan mahasiswa, itu beresiko. Apalagi teman-teman kalau pelayanan kamu dan saya itu adalah pelayanan yang dikuasai, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sangat beresiko. Resikonya macam-macam, rendahkan, termasuk juga nyawa bisa menjadi taruhannya, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman pengalaman PI di rumah, di keluarga kita, teman-teman. Ya, dalam konteks pandemi ya kita hampir 24 jam sehari di rumah. Ya, selama hampir setahun ini apa teman-teman pernah mengambil waktu untuk menceritakan pertobatanmu di rumah? Atau ikut mengambil keputusan penting saat masa-masa sulit? Dan untuk itu teman-teman harus memberitakan prinsip kebenaran. Nah, teman-teman, ini nggak gampang. Ya, pengalaman PI untuk keluarga itu tidak gampang, apalagi kalau keluargamu adalah keluarga non-Kristen. Kenapa, teman-teman? Ini ya, mereka tahu kejahatan kita, mereka tahu kemalasan kita, mereka seringkali menjadi korban dari mungkin kemarahan kita juga terhadap mereka dan seterusnya. Nah, sehingga untuk membagikan kebenaran kepada mereka itu sesuatu yang sulit. Nah, sekarang kita keluar dari keluarga. Dalam lingkup Kristen susah atau gampang, teman-teman? Bagi saya itu susah. Menegur perilakunya. Yang kita tegur bukan non-Kristen ya, tapi mahasiswa yang seiman dengan kita. Kita coba tegur. Tuhan nggak suka orang curang, makanya jangan nyontek. Sorry, gue nggak bisa buka film porno. Lo kirim ke gue, next time jangan kirim lagi. Gue udah nggak menyuk. Bayangin teman-teman. Negor teman yang merokoknya nggak berhenti begitu, tuh sulit luar biasa teman-teman. Apalagi kalau mereka terganggu dengan pesan kita, atau mereka tersinggung dengan kita, cenderung antipati, ya kita bisa jadi bahan bulian ya teman-teman. Ya, dasar kamu terlalu rohani, atau bahkan kita diancam, dipukulin dan sebagainya. Nah, jadi memang pekerjaan sebagai seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil, ya dalam konteks kampus itu adalah pekerjaan yang gak gampang. Ya, kita selalu diperhadapkan pada dilema. Kita beritakan kebenaran atau kita diam saja. Lo pilih beritakan kebenaran atau nyawa menjadi taruhan, teman-teman. Nah, teks kita pada hari ini menunjukkan realitas bahwa pelayanan yang dikerjakan Yeremia adalah pekerjaan yang berbahaya. Bisa membahayakan hidupnya. Dan memang Yeremia ini adalah kitab yang ya salah satu kitab yang cukup suram juga ya. Karena bagaimana Yeremia selalu menjadi korban bulian, ancaman, konspirasi yang jahat dari orang-orang sebangsanya. Yuk kita baca teman-teman. Yeremia 11 ayat 18 sampai 23. Oke, saya kasih waktu teman-teman siapin bagian ini. Kalau teman-teman mau lihat di screen juga boleh. Dan saya akan membantu teman-teman dengan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku sembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi.
Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman, dari teks ini kita melihat bahwa pelayanan Injil itu adalah sesuatu yang berbahaya. Lakukan orang-orang Yehuda, ya, dan juga termasuk orang-orang Anatot terhadap Yeremia untuk membunuh Yeremia. Nah, kita review sedikit, teman-teman. Konteksnya itu memang Yeremia sudah bernubuat tentang penghakiman Allah yang dahsyat kepada orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Tetapi berita penghakiman Allah itu justru menimbulkan sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Dan memang orang yang paling bersemangat untuk membunuh Yeremia adalah orang-orang dari Anatot, kawan-kawan. Kampungnya sendiri. Tetapi Tuhan menyatakan konspirasi jahat itu kepada Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia nggak tahu, teman-teman. Yeremia itu kayaknya orangnya polos-polos aja ya. Pasrah aja ya untuk menerima perlakuan dari orang-orang sebangsanya. Pasrah, teman-teman. Dikatakan seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Lawan-lawannya itu mau membinasakan dia. Seperti tadi ya, ungkapan atau gambaran pohon yang akan ditebang dengan buah-buahnya. Itu kepada Yeremia di saat dia tidak tahu. Nah, apa yang Allah lakukan ini, saya melihatnya sebagai contoh perlindungan ilahi atas hambanya. Memang suatu hari Yeremia akan diserahkan, ya, Yeremia akan menyerahkan nyawanya dalam pelayanannya. Tapi waktu itu belum tiba. Menarik ya kalau Yeremia mengungkapkan anak domba yang jinak, yang dibawa untuk disembelih. Ini menunjukkan dia sadar akan resiko dalam pelayanannya. Bahwa pelayanannya itu kadangkala atau kapan saja itu bisa membuat dia terbunuh. Dan dia siap mati. Dia hanya tidak tahu kapan saat. Menarik ya teman-teman, orang yang paling membenci Yeremia adalah orang-orang sekampungnya sendiri, teman-teman. Orang-orang sekampungnya itu ingin membunuhnya. Kenapa? Menurut konteks atau dari pembacaan-pembacaan sebelumnya, teman-teman, sebagian besar pekerjaan Yeremia itu dilakukan selama masa reformasi Yosia. Dan Yosia menutup pengorbanan-pengorbanan yang tidak sah, tidak sesuai dengan Taurat di bukit-bukit pengorbanan, yang mana itu di luar altar atau mesbah bait suci di Yerusalem. Nah, mungkin para imam lokal di Anatot itu merasa sebel ya karena tempat mereka membenci sekali Yeremia. Dan ini menjadi alasan kuat kenapa orang-orang Anatot mengambil tindakan keras untuk membunuh Yeremia. Nah, teman-teman,
memang pelayanan beresiko. Dan seringkali yang paling membenci atau ingin menghancurkan hamba-hamba Tuhan adalah kerabatnya sendiri. Sampai nanti Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 36, Yesus sang anak domba Allah, ya, Yeremia menjadi tipologi Yesus begitu. Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak domba Allah mengatakan bahwa musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumahnya. Ini menjadi satu peringatan juga bagi kita, ya, bahwa pelayanan itu seringkali membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Termasuk kita harus menghadapi resiko ditolak, disalah mengerti, disalah pahami, atau kita juga terpaksa diminta untuk pilih. Lo cut pelayan. Ini satu situasi yang susah, ya, bagi kamu untuk menentukan pilihan apa yang kamu ambil. Tetapi teman-teman, Yeremia ini adalah hamba Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang paling tepat, apa yang paling benar dalam kondisi yang mengancamnya dengan menyapa Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik semesta. Dan dia berdoa, memohon untuk perlindungan. Sesuai apa? Sesuai dengan kebenaran dan hikmat atau kebijaksanaan Allah yang sempurna. Yeremia minta keadilan, teman-teman. Yeremia bilang, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Ya, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kristen mendoakan pembalasan kepada Tuhan atas sesamanya. Apa boleh seorang hamba Tuhan menaikkan doa semacam doa kutukan supaya Allah membela perkaranya? Dan ternyata Alkitab menunjukkan ada banyak tokoh-tokoh di dalam Mazmur. Kita membaca, ya, bagaimana pemazmur berdoa supaya musuh-musuhnya itu masuk ke dalam jerat yang mereka buat sendiri. Mereka meminta keadilan dari Allah. Jadi ini memang prinsip, teman-teman. Prinsip meminta Tuhan membalaskan kejahatan orang, kan keadilan. Dan di dalam doanya memang Yeremia mengerti bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan memang Tuhan mendengar doanya kok, teman-teman. Tuhan menjawab doanya. Di ayat 21 sampai 2. Tuhan menjadi benteng yang kokoh. Tuhan membela hambanya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan melindungi setiap orang yang setia kepadanya. Nah, memang orang-orang sekampungnya itu sudah mengancam Yeremia, teman-teman. Di ayat 21, ancaman yang tidak sepele, teman-teman. Dan yang mengancam adalah orang-orang atau umat Tuhan sendiri, para imam.
kerabat ataupun juga tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, dari statement mereka, teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa yang mereka benci adalah firman Tuhan yang Yeremia beritakan. Jadi teman-teman, kita harus mengingat ya, kalau ada orang menolak kamu, kalau ada orang menganiaya kamu, memfitnah kamu, atau menuduh kamu dengan hal-hal yang jahat, oleh karena kamu memberitakan kebenaran, sebetulnya yang mereka benci bukan kamu, tetapi kebenaran yang kamu beritakan. Kalau kamu memberitakan Injil dan orang menolak kamu, yang ditolak adalah Injil atau firman Allah yang kamu beritakan. Dan kita bisa membayangkan, teman-teman, orang-orang seperti ini begitu haus darah ya, karena memang yang Yeremia beritakan adalah berita-berita buruk. Mesir akan menyerang kamu. Asyur akan menyerang utara. Babel sebentar lagi akan membuang kamu. Tetapi pesan Yeremia, teman-teman tentu ingat ya. Pesan Yeremia bukan berperanglah, melawanlah. Tetapi pesan dari Yeremia adalah kalian tidak akan menang. Kalian pasti hancur. Jangan melawan. Jadi ikuti saja firman Tuhan. Kita bisa bayangin di Yeremia pasti dituduh sebagai pengkhianat negara. Dan memang orang-orang sebangsanya menolak Yeremia dan juga pesan yang dibawanya. Tetapi Tuhan membela Yeremia. Tuhan berjanji bahwa sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Tuhan akan menjatuhkan hukuman khusus terhadap orang-orang Anatot, terhadap Yerusalem. Dan hukumannya kita bisa melihat ya, para pemuda mereka akan mati oleh pedang orang Kasdim atau orang Babel. Putra dan putri mereka akan mati karena kelaparan. Dan kita tahu nanti ya, selama 3 tahun Babel mengepung Yerusalem. Nah, selama 3 tahun itu orang mengalami social distancing, teman-teman. Tidak boleh keluar rumah, lockdown. Ya, tidak boleh ada perdagangan di situ, sehingga pada masa 3 tahun itu banyak orang yang mati karena kelaparan. Dan kadangkala kitab Yeremia juga memperlihatkan hal-hal yang mengerikan. Bagaimana ibu memakan anaknya sendiri. Bagaimana orang memasak atau memanggang roti di atas kotorannya sendiri. Ini mengerikan. Jadi Yeremia, apa yang kamu pikir dan akan kamu rasakan? Mungkin kamu campur aduk ya. Atau kamu mungkin cenderung happy ya, bahwa Tuhan membelaku, Tuhan ada di pihakku. Kan terkenal tuh statement itu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya, Roma 8 ngomong begitu. Kita lebih dari pemenang jika Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Kita mungkin cenderung senang, teman-teman. Ya, tetapi teman-teman, ada satu perasaan yang saya yakin Yeremia bergumul dengan itu. Dia pasti berduka cita karena penghukuman yang akan menimpa orang-orang di kampungnya sendiri, termasuk di Yerusalem. Campur aduk. Dan memang Yeremia adalah nabi yang diminta untuk menangisi kejahatan umatnya, menangisi pelanggaran umatnya akan perjanjian dengan Allah, termasuk
menangisi akan penghukuman yang akan menimpa umat Allah. Jadi saya pikir kalau teman-teman ingin belajar karakter seorang, dia tahu pelayanannya beresiko tinggi, dia tahu bahwa dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan membela dia, dia tetap memiliki perasaan duka cita karena penghukuman yang menimpa musuh-musuhnya. Dan kalau kita memiliki duka cita yang sejati seperti impus dengan gerakan prayer movement yang solid, karena kamu tidak rela banyak mahasiswa yang mati dalam dosa. Banyak mahasiswa sekalipun mahasiswa itu membenci PMK, tidak peduli dengan kehadiran PMK, tetap untuk mereka. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa pelayanan yang saudara, yang kamu dan saya lakukan adalah pelayanan yang berisiko. Dan hal yang mengancam Yeremia itu bisa saja menimpa kamu dan saya. Kapan saja. Dalam Kisah Rasul kita melihat ya bagaimana orang-orang Kristen perdana itu juga mengalami penganiayaan. Mereka mati martir karena Injil Kristus. Dan meski mereka mengalami kesulitan di dalam pelayanan, mereka tetap mengalami perlindungan Allah yang sejati. Tetapi apa yang Yeremia alami ini juga menjadi gambaran teman-teman dari apa yang terjadi dalam diri Yesus di Perjanjian Baru. Yesus sebelum menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan juga penyaliban yang membawa kepada kematian, juga mengalami seperti Yeremia. Dia mengalami sikap yang mengalami kondisi yang takut, sehingga dia itu pasrah kepada kehendak Bapaknya. Ya, Yesaya melukiskan seperti seekor domba yang keluh dibawa ke tempat pengguntingan bulu. Ya, yang lidahnya keluh seperti domba yang pasrah saja untuk diserahkan atau untuk dibantai atau disembelih. Dan itu nampak dari ungkapan perasaannya ya di dalam doanya. Ya Bapa, jikalau mungkin jauhkan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Meskipun sakit, meskipun pedih, tetapi Yesus tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Mari kita doa supaya Tuhan juga menjadikan kita hamba-hambanya yang setia kepada Injil di tengah ancaman. Nah, by the way, teman-teman, saya mau katakan teman-teman bahwa apa yang saya beritakan kepada kamu itu tidak unik. Kenapa? Karena dunia pun juga mengenal prinsip setia kepada kebenaran, setia kepada kejujuran, dan itu meresikokan nyawa mereka sendiri. Mungkin kamu masih ingat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih tahun 2011 atau 2012 saya lupa. Di Surabaya pernah terjadi seorang anak SD dengan polos dan jujur melaporkan kepada orang tuanya bahwa ada indikasi kecurangan atau nyontek massal ya pada waktu UN di sekolahnya. SD, teman-teman. Ya. Lalu orang tuanya melaporkan kepada pejabat setempat. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Bukannya didukung oleh pihak sekolah, jadi sekolah menyangkal. Lalu orang tua dari anak-anak yang lain justru mengusir, memaki-maki orang tua ini, teman-teman.
Tetapi ternyata orang tua dari anak ini tetap teguh pada prinsip kejujuran. Sehingga akhirnya ada mediasi, lalu ada minta maaf, saling minta maaf, dan akhirnya orang sekampungnya itu sadar dan meminta mereka kembali untuk tinggal bersama-sama mereka di kampung. Jadi memberitakan satu kebenaran adalah hal yang beresiko, mengancam nyawa, dan kita diminta untuk setia terhadap kebenaran itu bukan suatu hal yang unik. Karena di sekitar kita juga ada banyak orang-orang yang seperti itu. Lalu, apa uniknya kita kalau kita memberitakan kebenaran? Apa bedanya dengan orang-orang dunia yang juga sama-sama memberitakan kebenaran? Bagi saya uniknya adalah Injil. Injil Kristus yang adalah kuasa Allah yang sanggup untuk mengubahkan hidup orang. Yang sanggup untuk mematahkan belenggu-belenggu. Injil yang sanggup untuk mempertobatkan orang dan mengubah orang dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu uniknya, teman-teman. Jadi pada hari ini kita tidak perlu merasa kecil hati ya. Kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang non-Kristen, mereka boleh setia pada kejujuran, kebenaran, mereka memperjuangkan keadilan. Ada orang-orang yang memang baik, yang memang dibesarkan dengan prinsip kejujuran, dan mereka pun juga mungkin bisa lebih baik daripada orang Kristen. Tetapi keunikan dari panggilan kita, dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Injil. Oleh Injil itulah aku rela dianiaya, aku rela dipenjarakan. Oleh Injil itulah aku bahkan rela mati demi Kristus. Itulah Rasul Paulus. Semoga kamu dan saya adalah orang-orang yang juga rela mengorbankan segala-galanya. Rela kehilangan segala-galanya demi Injil Kristus. Yeremia juga menunjukkan karakter kepemimpinan yang berseru kepada Tuhan, mohon keadilan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan PM kamu di masa pandemi ini. Apakah pelayanan pemberitaan Injil, pemuridan dapat berlangsung dengan baik, lancar, sesuai dengan kerinduan kita? Saya tidak tahu. Bagaimana kondisi kepengurusan? Bagaimana kondisi pemuridan di kampus? Bagaimana kondisi atau keadaan kerohanian AKK? Apakah teman-teman mendengar begitu banyak kabar buruk seputar studi, pekerjaan, pergaulan mereka, pelayanan mereka? Bagaimana dengan kondisi keluarga? Bagaimana dengan kondisi mereka mengatasi dosa-dosa atau kedagingan mereka? Mari kita sadari bahwa setiap hal yang mengancam pelayanan kita, termasuk siasat dan tipu daya dari iblis yang menyerang kita dengan berbagai bentuk, mari kita sadari bahwa kita hanyalah hamba-hamba Allah. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan berperkara. Mari kita meminta Tuhan membela kita. Mari kita meminta Tuhan menyatakan apa yang menjadi tipu daya atau konspirasi untuk melawan kita. Sehingga kita pun bisa tetap tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Kalau memang belum waktunya untuk mati, ya jangan mati. Kalau memang belum waktunya kamu untuk memang harus difitnah, atau kamu harus mengalami resiko kehilangan mungkin statusmu sebagai mahasiswa, ya jangan sampai itu terjadi. Dan ini hanya bisa kamu alami jikalau kamu bergaul dengan setia
dengan Allah. Tuhan akan memimpin kamu. Tuhan akan menyatakan. Tuhan akan membimbing hamba-hambanya. Persis seperti yang dialami oleh Yeremia. Dan dia berjanji bahwa dia akan melindungi hamba-hambanya yang setia. Teman-teman yang terkasih, di dalam menyuarakan kebenaran selalu ada tantangan. Tetapi teladan Yeremia menunjukkan bahwa keberserahan total kepada Tuhan, keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan akan menolong kita untuk tidak mundur, untuk tidak patah semangat, untuk tidak menyerah. Karena kita meyakini bahwa Tuhan setia kepada janjinya untuk melindungi kita, menyertai kita. Selamat menyuarakan kebenaran. Tuhan memberkati. Oke, ini waktunya untuk bertanya, teman-teman, untuk tanya jawab. Jikalau ada hal-hal yang teman-teman ingin sharing atau tanyakan, teman-teman boleh chat, teman-teman boleh raise hand. Apakah ada, teman-teman? Oke, mungkin saya mesti memperjelas ya mengenai doa minta pembalasan. Ya, tadi Bang Riko katakan bahwa itu ditunjukkan oleh beberapa tokoh dalam Alkitab. Nah, tapi beberapa prinsip teman-teman kita yakin ya bahwa Tuhan itu adil dan benar. Dan dia akan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Dan kita juga mesti yakin bahwa diri kita itu benar. Jangan sampai kita meminta hal yang salah. Nah, Yeremia itu punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, dalam doanya di ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan, Engkau yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Nah, itu berarti dia yakin bahwa dirinya benar. Dan dia meminta keadilan kepada Tuhan. Dan saya pikir kita tidak perlu takut kalau yang kita minta itu benar, Tuhan akan jawab. Nurani kita juga mengkonfirmasi bahwa yang kita minta itu benar. Lagi pula, Allah tidak akan menjawab doa Yeremia kalau yang Yeremia minta itu sebetulnya untuk kepentingannya sendiri. Atau Yeremia sebetulnya memang ingin saudara-saudaranya atau orang-orang sebangsanya itu dihukum oleh Tuhan. Bukan kebenaran Allah, keadilan Allah ditegakkan. Ya, semoga itu bisa lumayan memperjelas ya teman-teman ya. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin jikalau teman-teman ingin bertanya, teman-teman mungkin bisa nanya sama pengurus, nanti bisa diteruskan kepada saya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kak Bebet kalau ada boleh merespons dan mendoakan kita. Terima kasih. Oke, Kak Bebet silakan. Oke, teman-teman, doa. Bapa bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Engkau berikan, di mana bisa mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh kami bersyukur ketika lewat kisah Nabi Yeremia, di mana nyawanya terancam karena dia harus terus menyampaikan kebenaran firman, apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Kami di sini melihat bahwa di satu sisi kami tidak memungkiri setiap risiko yang mungkin kami akan hadapi di dalam pelayanan kami.
Tapi di sisi yang lain kami juga beriman dan tidak ada kesulitan Allah di sana bagi kami. Dan karena itu tolonglah kami setiap anak-anak-Mu ya Allah untuk boleh terus memegang firman-Mu di dalam pelayanan demi pelayanan yang kami kerjakan. Sebab seringkali kami mudah menyerah, kami bersungut-sungut ketika kami menghadapi situasi yang sulit di dalam pelayanan kami, dan kami lupa untuk berserah kepada Allah, kekuatan dari Allah, dan percaya bahwa Allah memimpin kami, Allah akan menyelamatkan kami, Allah akan menopang kami. Biarlah kalaupun di dalam mengerjakan pelayanan kami, ada hal-hal yang harus kami korbankan, ada hal-hal yang menjadi penderitaan bagi kami karena panggilan pelayanan ini, biarlah di dalamnya pun kami bersuka cita, karena kami terus memandang kepada salib Kristus, sudah terlebih dahulu menjalani setiap kesulitan, bahkan kematian, untuk kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biar juga yang terus menolong Bang Riko di dalam hidupnya, pelayanannya, keluarganya, untuk terpegang kepada firman Tuhan, berpenuh kepada Allah, dan kumpulan ini menyertai Bang Riko, dan juga menambah hikmat di dalam. Terima kasih bagian Bible hari ini sudah Engkau berkati. Kiranya Tuhan juga menolong kami. Kami berdoa. Aku kembalikan ke pengurus. Ibadah kita selesai. Ibadah kita udah selesai, teman-teman boleh ambil saat teduh sejenak. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa di Bible Study minggu depan. Jangan lupa untuk PA ya. Dadah. Dadah, sampai Dadah, jumpa Tuhan teman-teman. berkati. Selamat melayani.